bersiap-siap. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Yihi hadir. Hadir. Bita Hadir. Nurlaila Hadir. Silva Hadir. Nenggina. Hadir. Nenggina sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Ya, kemarin tidak hadir yang sakit kan? Di sini ada berita dari CNBC ya. Terlihat apa bacanya? Terlihat. Ya, di sini dikatakan pasokan bisa makin menipis, harga minyak makin menipis. Ya, artinya minyak bumi semakin menipis. Kenapa minyak bumi makin kesini makin menipis persediaannya? Karena kelangkaan minyak bumi, Bu. Makin langka ya. Kita masih ingat minyak bumi itu diciptakan dari apa? Dari fosil. Dari fosil. Fosil itu ada makhluk hidup ya yang tertimbun jutaan tahun yang lalu, bisa hewan, bisa manusia juga, bisa tumbuhan ya yang tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu sehingga terbentuklah minyak bumi ya, atau sumber energi fosil ya. Digunakan secara terus-menerus ya, tapi tidak ada produksi ulang. Kira-kira habis nggak? Habis ya. Nah, oleh sebab itu ya, kita sebagai generasi milenial ya, generasi penerus yang tinggal di bumi ini itu diharuskan terus melakukan inovasi, mencari dan menciptakan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi. Ini ada minyak tanah, kemudian yang tengah ini ada briket, kemudian ada gas LPG. Mana yang merupakan sumber energi alternatif? Briket ya, karena minyak tanah dan LPG itu termasuk dari minyak bumi ya. Nah, ini kira kalian sudah paham ya materi sebelumnya. Kita ya sebagai makhluk sosial yang punya identitas beragam itu harus punya standar diri ya. Jangan sampai kita diperbudak atau jadi sasaran bagi mereka yang menciptakan standar umum. Begitupun dalam hal belajar ya, namanya juga belajar. Kalian datang ke sekolah ini untuk belajar ya, bukan kalian sudah bisa. Jadi tolong berikan kepercayaan pada diri kalian sendiri ya, jangan sampai bergantung pada orang lain saat proses pembelajaran ataupun saat ujian ya. Jangan sampai melakukan kecurangan ya. Orang-orang yang melakukan kecurangan itu biasanya adalah orang yang tidak percaya diri ya. Yang pertama, kalian bisa membuat sebuah rancangan ya, sebuah rancangan sumber energi alternatif yang bisa menggantikan minyak bumi melalui diskusi ya dengan teman kelompok. Nanti kita bentuk kelompok. Kemudian yang selanjutnya, kalian dapat memperjelas pemanfaatan salah satu sumber daya sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Jadi melalui apa? Percobaan ya, percobaan sederhana. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana. Kalian bisa bertanggung jawab dan bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ditemukan saat proses pembuatan produk untuk menjawab rasa ingin tahu kalian ya. Silakan dibuka handphonenya. Kemudian kalian scan QR code yang ada di slide depan. Jika kalian kesulitan, ayo coba dulu. Gambar apa itu? Sate. Sudah makan siang? Belum. Jadi lapar ya? Iya. Pernah makan sate? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Pernah membuat sate? Pernah. Tahu caranya? Tahu. Bagaimana cara membuat sate?
ya. Sekarang maka dari itu kita akan membuat sebuah proyek, ya, membuat sebuah produk. Kalian harus menghasilkan sebuah karya, yaitu kalian harus membuat sebuah prosedur cara pembuatan briket, ya, dengan kelompok yang sudah ditentukan ini, ya. Bisa ya? Nah, silakan kalian tentukan masing-masing dari kelompok ini mau membuat prosedur briket dari bahan apa. Ibu harapkan setiap kelompok beda bahan untuk membuat briketnya, ya. Kelompok 1 mau bikin briket dari apa? Sampah organik. Kalau kelompok 2? Batok kelapa. Kelompok 3? Sekarang pagi. Oh, dari sekarang pagi. Ya, boleh. Nah, nanti dalam pelaksanaan pembuatan proyeknya, karena kalian sudah punya rencana, ya, setiap kelompok sudah punya jenis briket yang mau kalian jelaskan prosedur pembuatannya, ya. Jadi nanti silakan kalian tentukan alat dan bahan yang kira-kira kalian butuhkan apa saja. Kemudian alokasi waktunya untuk kalian membuat proyek tersebut kira-kira berapa menit, ya. Ibu sediakan waktu maksimal 20 menit, silakan kalian pergunakan, ya. Sudah selesai produknya? Sekarang karena kalian sudah membuat sebuah rancangan prosedur pembuatan briket itu seperti apa, sekarang kita langsung praktek sederhana, yaitu agar kalian punya pengalaman langsung cara menggunakan briket itu seperti apa. Kita mulai ke presentasi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang produk briket yang diperoleh dari sampah organik. Dan untuk penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kerja membuat briket dari sampah organik. Yang pertama, keringkan sampah organik seperti daun mengering, ranting pohon, dan juga puing-puing buah. Yang kedua, lakukan pembakaran sehingga sampah organik menjadi arang di tungku pembakaran sederhana. Yang ketiga, setelah sampah organik menjadi arang, kemudian ayak agar mendapat tepung arang yang lebih halus. Yang keempat, campurkan tepung arang dengan perekat yang dibuat dengan tepung kanji, dicampurkan dengan air dan dipanaskan. Dan untuk selanjutnya akan campurkan arang sampah organik dengan perekat. Briket tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan ditekan agar lebih mampet. Yang keenam, keringkan briket dengan dijemur di bawah sinar matahari selama 3-4 hari. Dan yang terakhir, nomor 7, briket siap dikemas dan digunakan. Untuk variabel yang diambil jenis energi, briket, dan arang. Berat gram briket 119 gram, arang 119 gram. Warna briket hitam, arang hitam. Bentuk briket heksagonal, bentuk arang acak kvadraturan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan briket 6 sampai 10 menit. Ya, di belakang.
posisi? Ya, coba. Ini kan teman kalian ada yang sedang presentasi di depan ya. Jadi coba tolong diperhatikan. Bisa kondusif ya? Bisa. Silakan dilakukan. Untuk selanjutnya, daya bakar briket sendiri di atas kerja masih menyala, dan untuk arang di atas 10 menit sudah tidak menyala. Sekian. Baik, karena pemaparan sudah selesai, bila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan jawaban akan disampaikan oleh rekan saya, Nurhanisa. Siap, izin bertanya. Kenapa memilih menggunakan sampah organik untuk membuat briket? Kita mau berunding terlebih dahulu, nanti saya paparkan. Ya. Oke, ternyata izin menjawab dari rundingan kami tadi, bahwasanya saya jawaban dari pertanyaan Teh Eba, yaitu kenapa sampah organik, kita memilih sampah organik untuk percobaan kita ini. Karena kan sampah organik itu dapat ditemukan di mana saja, dan kita mengambil sampah organik agar lingkungan juga bisa terobservasi. Ya, apakah ada tambahan atau cukup? Cukup. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan semua yang telah bertanya kepada kelompok kami. Untuk itu, presentasi dari kelompok 1 dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan ya proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, dimulai dari pembuatan prosedur penyusunan briket, kemudian langsung kalian praktek sederhana yaitu pemanfaatan briket secara langsung. Nah, silakan sekarang kemukakan pengalaman apa yang kalian dapatkan selama proses pembelajaran berlangsung. Silakan, ada yang mau mengungkapkan pengalamannya? Ada, Bu. Oh ya, silakan. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu dari pembelajaran hari ini itu banyak sekali, Bu, mengenai briket. Yang awalnya tidak tahu apa itu briket dan bagaimana gitu bentuknya, sekarang menjadi tahu cara pembuatannya, cara menyusun prosedurnya, dan bisa tahu briket itu bisa menjadi alternatif minyak bumi, serta cara membuat dan menggunakan briket. Oh ya, terima kasih. Briket adalah sumber energi yang berasal dari biomasa ya, yang mengandung karbon. Proses pembuatan briket secara umum ya. Tadi ada 3 kelompok yang mempresentasikan, dimulai dari briket sampah organik, briket tempurung kelapa, dan briket dari sekam padi ya. Nah, secara umum proses pembuatan briket yang pertama proses pengarangan ya. Jadi apapun bahan dasar yang digunakan itu harus dirubah dulu ke dalam bentuk arangnya, harus dibuat jadi arang dulu ya. Jadi tidak bisa bahan mentahnya langsung dicetak misalnya, nggak bisa ya, tapi harus dibuat menjadi arang dulu. Gimana cara membuat jadi arangnya agar tidak jadi abu ya, tadi sudah dijawab ya di presentasi kelompok 1 ya. Jadi saat terbakar si tempurung kelapanya itu langsung dilapisi tempurung kelapa yang baru ya. Jangan menunggu sampai jadi abu ya. Nah, kemudian arang yang dihasilkan juga disortir ya. Yang masih mentah belum terbakar, misalnya belum jadi arang, nah itu nggak diikut sertakan ya. Tapi disortir yang sudah benar-benar menjadi arang yang berkualitas baik itu baru diambil. Nah, arang tersebut kemudian masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses penepungan ya. Proses penepungan ini dilakukan bisa dengan 2 cara ya. Bisa dengan cara sederhana dengan ditumbuk misalnya, atau dengan menggunakan mesin ya, secara industri ya, mesin dismill ya biasanya. Untuk apa tujuannya? Agar diperoleh tepung arang dengan luas permukaan yang lebih halus. Semakin halus tepung arang, nantinya akan semakin baik kualitas briketnya karena akan semakin padat
padat briketnya ya. Kemudian masuk ke proses pengayakan ya. Nah, ini pengayakannya biasanya skala ukuran saringan yang digunakan itu dari 20 sampai 70 mesh. Kemudian proses selanjutnya yaitu proses pencampuran media atau bahan. Nah, di sini bagaimana caranya agar arang tadi ya, tepung arang tadi itu lebih mampat dan tidak tercerai-berai ya. Nah, digunakanlah tepung kanji atau tepung pati, sari pati. Bisa dengan tepung kanji, tepung tapioka, pokoknya yang mengandung pati bisa digunakan. Bisa juga disebutnya dengan bahan perekat katanya ya, bahan perekat ya, untuk merekatkan tepung arang tadi ya. Membuat perekatnya itu sari patinya dicampur dengan air, kemudian dicetak ya. Kalau di industri yang besar, proses pencetakannya tentu saja menggunakan cetakan khusus ya. Setelah pencetakan selesai, masuk ke proses selanjutnya atau proses terakhir yaitu proses pengeringan dan pengemasan. Alat-alat yang biasa digunakan dalam proses pembuatan briket bisa dilihat ya. Yang pertama ada timbangan untuk menimbang tempurung kelapanya ya. Kemudian ada tungku pengarangan. Ini pasti harus selalu ada ya. Mau apapun bahan yang digunakan itu harus ada tungku pengarangan ya. Kemudian ini mesin penepungan arang. Ini yang tadi bilang diayak ya. Kemudian atau dihaluskan, ini dihaluskan ya sampai jadi tepung arang. Nah, ini mesin pengaduk pasta briket. Di saat briket atau tepung arang diberi perekat ya, tepung kanji tadi. Setelah tercampur semua bahannya jadilah pasta briket, kemudian dicetak ke dalam cetakan atau ini molding ya. Molding cetakan briket. Ini sudah langsung ada tekanannya ya. Jadi sekalian dicetak langsung diberi tekanan ya. Briketnya dikeluarkan dari cetakan, dimasukkan ke dalam oven. Nah, ini ovennya ya. Nah, ini yang apa, gambar yang terakhir kelihatan ya? Iya. Nah, kita masuk ke kelebihan briket ya. Kelebihan briket yang pertama, sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi ya. Kemudian yang kedua, lebih ramah lingkungan ya. Kemudian yang selanjutnya, bahan dasar pembuatan briket berlimpah di lingkungan sekitar. Setuju ya? Dengan adanya inovasi pembuatan briket, maka ada terobosan terbaru untuk reusable ya, atau mengolah kembali sesuatu yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Bahkan banyak yang dijadikan sebagai peluang usaha ya, jadi bernilai rupiah ya, pembuatan briket skala yang dari mulainya skala rumahan sampai bisa punya pabrik sendiri ya. Nah, ini awalnya dari sini ya. Kemudian limbah lingkungan menjadi sesuatu yang bernilai, lebih ekonomis juga, lebih murah dibandingkan sumber energi lain, minyak tanah dan gas LPG ya. Tidak beresiko meledak seperti gas LPG juga ya. Hanya saja mungkin tadi yang diutarakan oleh Saadah bahwa untuk briket ini proses untuk membuat nyalanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya tentu saja ya. Namun karena briket ternyata lebih banyak kelebihannya, maka kita harus terus berinovasi bagaimana caranya menciptakan sebuah briket dengan kualitas yang baik, dengan proses membuat briketnya lebih singkat ya. Nah, itu tantangannya. Nah, kemudian tadi hasil pengamatan dari percobaan yang telah kalian lakukan. Tadi kan kalian pakai arangnya, membandingkan kualitas arang dengan briket ya.
dengan berat dan warna yang sama, ya ternyata diperoleh bahwa daya bakar briket itu lebih baik dibandingkan arang biasa, ya. Nah itu. Silakan, ada pertanyaan dulu sampai sini? Boleh, silakan. Kalian mau mengungkapkan apa? Ibu mau bertanya, kan tadi ada proses pencetakan. Nah, di cetakan itu dipakai, kan kalau kuas pakai mentega gitu, ya supaya tidak menempel. Soalnya kan tadi ada bahan perekat yang khusus bisa nempel ke permukaan cetakan. Kalau briket langsung saja dicetak atau ada bahan tertentu sebelum dicetak? Iya, terima kasih. Nah, untuk bahan perekat, ya itu bahan perekat itu nempelnya untuk merekatkan briket dan tapi tidak nempel ke bahan cetakan, ya. Jadi saat kalian pernah bikin kue aster, ya yang pakai cetakan, nah seperti itu kira-kira, ya diberikan tekanan agar adonannya keluar. Nah seperti itu. Adonannya keluar sesuai dengan cetakan yang kita inginkan, kan? Nah seperti itu. Kalau cetakannya heksagonal misalnya, saat dikeluarkan dan diberi tekanan, keluarnya juga seperti itu, ya. Nah di sana juga kenapa salah satu manfaat diberikan tekanan, ya tadi itu agar perekatnya lebih bisa diminimalisir untuk nempel ke cetakan, ya. Apalagi kalau misalnya menggunakan molding tadi, bahannya kan bukan plastik, ya, tapi pakai baja atau besi misalnya, jadi tidak akan nempel ke cetakan, gitu, ya. Silakan, Daria, kenapa? Ada yang mengganjal di hati dan pikirannya? Ibu izin bertanya, Silakan. mengenai tadi kan salah satu poin negatif dari briket itu lama dinyalakan. Nah, kalau boleh tahu alasan itu lama kenapa ya Bu? Karena kan kalau arang itu gampang, sedangkan briket itu susah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan briket itu lebih lama dibandingkan arang? Karena proses pembuatannya pertama beda, ya. Kemudian ada bahan yang ditambahkan, yaitu perekat tadi, ya, ditambahkan bahan perekat. Kemudian tekstur dari briket itu lebih padat. Bisa kalian lihat tadi saat kalian menimbang, ya, 100 gram atau 120 gram briket itu hanya 5 biji briket, kan ya? Sementara kalau arang itu lebih banyak, ya, karena lebih ringan, artinya strukturnya lebih renggang, lebih mudah terbakar. Nah, sementara briket itu teksturnya lebih padat, ya, karena tadi ditambahkan bahan perekat, ya, ditambahkan media lain intinya. Kemudian diberikan tekanan juga, ya, jadi proses untuk menyalanya lebih lama. Maka dari itu daya bakarnya juga bertahan lebih lama, ya. Nah, bagus pertanyaannya, ya. Gimana, Daria? Terjawab? Iya, Bu. Ya. Jadi, Terima kasih, Bu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Oke, sebelum ditutup. Nah, ada post test atau kuis asik, ya. Silakan kalian scan QR code yang ada di depan. Berapa nilainya? 100. Alhamdulillah. Semuanya nilainya Ibu lihat sudah baik, ya, sudah Ibu anggap kalian sudah paham materi tentang briket, ya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah. Cukup. Ya. Untuk materi selanjutnya, itu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Silakan kalian baca-baca dulu di rumah. Ibu anggap kalian sudah paham tentang briket sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi, ya. Tetap semangat, semoga selalu sehat. Terima kasih sekali lagi, semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
baru.